Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar latihan soal penilaian tengah semester pendidikan agama Islam untuk kelas 6 semester 1. Soal nomor 1. Membaca Al-Quran dimulai dengan membaca A. Basmalah, B. Ta'awuz, C. Hamdalah, C. Tasbih. Jawabannya adalah B. Ta'awuz. Soal nomor 2. Makna surah Makkiyah ialah A. Surah yang turun di Mekah, B. Surah yang turun di Madinah, C. Surah yang berisi perintah, D. Surah yang berisi larangan. Jawabannya adalah A. Surah yang turun di Mekah. Soal nomor 3. Tempat dikumpulkannya manusia pada hari akhir adalah padang A. Safa, B. Arafah, C. Marwah, D. Mahsyar. Jawabannya adalah B. Arafah. Soal nomor 4. Sangkakala ditiup untuk yang kedua kalinya adalah pertanda A. Dibangkitkan seluruh umat manusia, B. Dikumpulkan semua manusia di padang mahsyar, C. Penghitungan semua amal manusia, D. Alam semesta beserta isinya akan hancur lebur. Jawabannya adalah A. Dibangkitkan seluruh umat manusia. Soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan hikmah beriman kepada hari akhir adalah A. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, B. Berusaha mencari kepuasan hidup dengan sungguh-sungguh, C. Mencari kesenangan hidup sebelum mati, D. Rajin beribadah kepada Allah. Jawabannya adalah D. Rajin beribadah kepada Allah. Soal nomor 6. Di bawah ini yang bukan merupakan nama-nama surga yaitu A. Firdaus, B. Ma'wa, C. Sakar, D. Aden. Jawabannya adalah
C. Sakar. Soal nomor 7. Nama malaikat yang bertugas menjaga neraka adalah A. Malik, B. Israel, C. Ridwan, D. Nakir. Jawabannya adalah A. Malik. Soal nomor 8. Timbangan amal baik dan amal buruk manusia selama hidup di dunia disebut A. Tamah, B. Khizi, C. Mistar, D. Mizan. Jawabannya adalah D. Mizan. Soal nomor 9. Di bawah ini yang bukan contoh dari hal-hal yang termasuk as-samiyat, yaitu A. Surga, B. Dunia, C. Mizan, D. Mahsyar. Jawabannya adalah B. Dunia. Soal nomor 10. Kaum kafir Quraisy menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan A. Dewa-dewa, B. Matahari, C. Pohon, D. Berhala. Jawabannya adalah D. Berhala. Soal nomor 11. Surah Al-Ikhlas menyebutkan nama Allah A. As-Samad, B. Al-Muqtadir, C. Al-Muqaddim, D. Al-Baqi. Jawabannya adalah A. As-Samad. Soal nomor 13. Allah tempat bergantung setiap makhluknya karena bernama A. As-Samad, B. Al-Muqtadir, C. Al-Muqaddim, D. Al-Baqi. Jawabannya adalah
A. As-Samad. Soal nomor 14. Allah menurunkan air hujan dan menumbuhkan tanaman, lalu membuatnya kering dan mati terbawa angin. Hal ini menunjukkan bahwa Allah bernama A. As-Samad, B. Al-Muqtadir, C. Al-Muqaddim, D. Al-Baqi. Jawabannya adalah B. Al-Muqtadir. Soal nomor 15. Berikut ini yang tidak ditawarkan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad agar mau bertukar peribadatan ialah A. Harta yang sangat banyak, B. Perempuan cantik untuk dinikahi, C. Kekuasaan tertinggi di Mekah, D. Masuk Islam sepenuhnya. Jawabannya adalah D. Masuk Islam sepenuhnya. Soal nomor 16. Kehidupan manusia di dunia ini hanyalah kehidupan yang fana, sedangkan manusia akan hidup kekal di A. Alam barzah, B. Alam akhirat, C. Alam kandungan, D. Lauhul Mahfuz. Jawabannya adalah B. Alam akhirat. Soal nomor 17. Rahmatan lil alamin artinya A. Rahmat bagi orang-orang yang beriman, B. Rahmat bagi semesta alam, C. Rahmat bagi orang-orang yang sabar, D. Rahmat bagi orang Islam. Jawabannya adalah B. Rahmat bagi semesta alam. Soal nomor 18. Ketika ada teman yang sakit, sikap yang kita lakukan adalah A. Mensyukurinya, B. Menjengukinya, C. Acuh tak acuh, D. Membiarkannya. Jawabannya adalah B. Menjengukinya. Soal nomor 19. Simpati identik dengan sifat A. Tenggang rasa, B. Menghormati, C. Peduli, D. Egois. Jawabannya adalah C. Peduli. Soal nomor 20.
Berikut ini merupakan sifat yang bertolak belakang dengan sifat simpati adalah A. Peduli, B. Ikut merasakan, C. Berbagi, D. Egois. Jawabannya adalah D. Egois. Soal nomor 21. Hari pengelompokan manusia berdasarkan amal-amal baik dan buruknya dinamakan sebagai Yaumul A. Ba'as, B. Mahsyar, C. Mizan, D. Fasol. Jawabannya adalah D. Fasol. Soal nomor 22. Bekal yang akan digunakan di kehidupan akhirat kelak adalah A. Harta yang melimpah, B. Kekuasaan yang tinggi, C. Amal kebaikan yang diperbuat, D. Anak yang banyak. Jawabannya adalah C. Amal kebaikan yang diperbuat. Soal nomor 23. Apabila ada salah satu makhluk ciptaan Allah mati, maka itu disebut A. Kiamat Sugra, B. Kiamat Kubra, C. Hari Pembalasan, D. Hari dibangkitkannya manusia. Jawabannya adalah A. Kiamat Sugra. Soal nomor 24. Berdasarkan pengelompokan surah dalam Al-Quran, surah Al-Kafirun termasuk surah A. Makkiyah, B. Misriyah, C. Madaniyah, D. Habasiyah. Jawabannya adalah A. Surah Makkiyah. Soal nomor 25. Perilaku seorang muslim yang memiliki jiwa toleransi yang tinggi adalah A. Membunyikan mercon di dekat gereja, B. Ikut menyanyikan doa ketika acara misa, C. Menjaga ketenangan ketika melewati gereja, D. Mencoret-coret dinding pura. Jawabannya adalah C. Menjaga ketenangan ketika melewati gereja. Soal nomor 26. Turunnya surah Al-Kafirun merupakan bentuk dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A. Orang-orang kafir Quraisy harus mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
B. Nabi Muhammad SAW harus mengikuti perintah dan ajakan orang-orang kafir Quraisy. C. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi orang-orang kafir Quraisy. D. Nabi Muhammad SAW harus secara tegas menolak bentuk tawaran dari orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah Tuhan mereka. Jawabannya adalah D. Nabi Muhammad SAW harus secara tegas menolak bentuk tawaran dari orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah Tuhan mereka. Soal nomor 27. Sifat Allah As-Samad disebutkan dalam surah A. Al-Ikhlas ayat 2, B. Al-Kahfi ayat 45, C. Al-A'raf ayat 34, D. Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Jawabannya adalah A. Al-Ikhlas ayat 2. Soal nomor 28. Pernyataan berikut ini yang tidak mencerminkan perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Baqi adalah A. Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, B. Memanfaatkan masa muda untuk berkarya, C. Meninggalkan hal sia-sia dan merugikan, D. Memanfaatkan waktu luang untuk ghibah. Jawabannya adalah D. Memanfaatkan waktu luang untuk ghibah. Soal nomor 29. Allah adalah Zat yang maha berkuasa. Kekuasaan Allah bersifat tidak terbatas. Artinya kekuasaannya meliputi segala hal yang mungkin dan tidak mungkin dijangkau oleh akal manusia. Hal ini merupakan arti dari Asmaul Husna. A. Al-Baqi, B. Al-Muqtadir, C. As-Samad, D. Ar-Rahman. Jawabannya adalah B. Al-Muqtadir. Soal nomor 30. Berikut ini yang bukan termasuk bentuk meneladani sifat Allah As-Samad, yaitu A. Menggantungkan semua harapan kepada sesembahan seperti berhala atau patung, B. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama, C. Berharap dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jawabannya adalah A. Menggantungkan semua harapan kepada sesembahan seperti berhala atau patung.
Sekian latihan soal kita kali ini, yaitu latihan soal Pendidikan Agama Islam kelas 6 SD untuk semester 1. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.